Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Alfi Ramadhani, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir ayat ekonomi tentang pentingnya mencari nafkah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah ayat ekonomi, tafsir ayat ekonomi yang diampu oleh Ustadz Sofyan Mukhlisin. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai macam kebutuhan, baik itu pangan, sandang, maupun papan. Jadi bekerja atau mencari nafkah menjadi salah satu wasilah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam Islam mengajarkan bahwasannya mencari nafkah itu menjadi sebuah kewajiban, perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana bukan untuk hal-hal duniawi saja, melainkan untuk meraih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dahulu mencari nafkah dengan cara berdagang, mengembala, dan menjadi pemimpin umat. Di dalam mencari nafkah ini, pekerjaan yang dilakukan harus dengan niat yang baik dan tentunya halal ya. Karena dengan pekerjaan yang halal tersebut mendatangkan keberkahan baik bagi dirinya yang mencari nafkah dan untuk anggota keluarganya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya mencari nafkah. Pengertian nafkah. Nafkah berasal dari kata al-infaq yang artinya pengeluaran. Kalau di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karyanya Imam An-Nawawi di bab An-Nafaqah itu menjelaskan bahwasannya infak adalah segala pemberian, baik itu harta, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan pokok, bahkan pengobatan yang diberikan kepada anggota keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, dan pembantunya. Untuk nafkah ini ada dua, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk orang lain di sini itu yang diwajibkan yang ada hubungannya dengan pernikahan, keturunan, dan perbudakan. Terus kadar nafkah. Untuk kadar nafkah itu disesuaikan kemampuan pemberi nafkah. Jadi emang Allah tidak memberatkan pencari nafkah. Jadi Allah itu bahkan memudahkan untuk si pencari nafkah memberikan semampunya kepada anggota keluarganya. Dan nafkah ini harus didahulukan untuk diri sendiri. Jadi untuk diri sendiri dahulu dipenuhi, nanti kalau sudah boleh diberikan kepada keluarga. Ayat-ayat yang menceritakan tentang pentingnya mencari nafkah itu ada beberapa di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang di dalam perjalanan.
kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini memiliki asbabun nuzul yang saya ambil itu di kitab Mafatihul Ghaib. Jadi dahulu itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki uang 1 dinar. Saya peruntukan untuk siapa uang ini?" Rasulullah menjawab, "Untuk diri kamu sendiri." Laki-laki itu bertanya kembali, "Kalau 2 dinar untuk keluargamu?" Bertanya lagi, "Kalau 3 dinar?" Rasulullah menjawab, "Untuk pembantumu." Laki-laki itu terus bertanya sampai 6 dinar secara berurutan. Dan di situ Rasulullah menjawab, "Kedua orang tuamu, kerabatmu, dan yang terakhir di jalan Allah. Itulah yang terbaik." Jadi ayat ini bisa ditafsirkan bahwa maknanya itu tentang urutan pemberian nafkah. Ayat ini menjelaskan harusnya kita mendahulukan yang lebih utama sesuai urutan sedekah tadi yang di Al-Quran surat Al-Baqarah, yakni kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang di dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang dikerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan akan memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Ayat selanjutnya mengenai pentingnya mencari nafkah, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Al-ayah, yang artinya ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ayat ini ditafsirkan kalau di tafsir Al-Munir, jadi seorang ibu itu memiliki kewajiban untuk menyusui anak-anaknya, dan seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi ibu yang sedang menyusui anak-anaknya, baik itu masih di dalam ikatan pernikahan maupun perceraian, karena Allah telah mewajibkan untuk seorang ayah memberi makan dan mencukupi segala kebutuhan seorang ibu yang sedang menyusui. Dan Allah tidak membebani seorang ayah dengan pemberian yang besar seperti pemberian seorang yang hidupnya kaya. Jadi secukupnya. Allah memudahkan untuk seorang ayah memberikan semampunya kepada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya.